Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan agama, yang mana kita semua mengetahui bahwasanya keselamatan dunia adalah modalnya ilmu pengetahuan agama. Begitu juga keselamatan akhirah adalah modalnya ilmu pengetahuan agama. Begitu juga siapa orang yang menginginkan keselamatan dunia wal akhirah, maka hendaklah dia berbekal dengan ilmu pengetahuan agama. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui bagaimana cara untuk menggapai ridhonya Allah. Dengan ilmu seseorang bisa membentengi dirinya dan keluarganya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah. Dengan ilmu seseorang mampu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan segala apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena ketahuilah, setiap orang yang beribadah tanpa ilmu pengetahuan agama, maka ibadahnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya modal di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu pengetahuan agama. Sehingga orang yang menempuh suatu jalan di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama, maka Allah mudahkan baginya langkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin, yang mana surah Al-Mutaffifin ini adalah merupakan surah yang disebut dengan Madani, yang diturunkan di Madinatul Munawwarah. Dan surah Al-Mutaffifin ini adalah merupakan surah pertama dari surah yang ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke negeri Madinatul Munawwarah, mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk bisa berziarah ke sana. Bagaimana ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian pada saat itu Madinah, pada saat itu min akhbathin nasi kaila. Cara mereka bermuamalah di dalam urusan timbangan, timbang menimbang, itu mereka berada di dalam sebuah keburukan yang di luar dari syariat agama Islam. Sehingga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mutaffifin, dan ini adalah surah pertama yang Allah turunkan ketika Nabi Muhammad berada di Madinatul Munawwarah. Nah, otomatis ketika urusan muamalah
di dalam urusan timbangan itu ada merugikan orang lain, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap tindakan, setiap perilaku yang merugikan orang lain itu adalah sangat dibenci oleh Allah. Setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap perilaku yang merugikan orang lain itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menipu dan lain sebagainya, sampai Nabi Muhammad mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang menipu di antara kita, maka sungguh dia bukan bagian dari kita. Kenapa? Karena menipu itu adalah merugikan orang lain. Wah, kita hidup jangan sampai merugikan orang lain. Kita ini hidup harus bermanfaat buat orang lain, bukan merugikan orang lain. Dari karenanya Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya tidak merugikan orang lain. Selalu dimanapun dia berada, dia bermanfaat buat orang lain. Nah, ketika surah Al-Mutaffifin ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diturunkan ini ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahsanul kail. Ketika mereka mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu para penduduk Madinah mereka menjadi baik cara urusan takar menakar, timbang menimbang, jadinya menjadi baik. Kenapa? Karena mereka mendengar sebuah ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailul lil mutaffifin. Ada kalimat wail. Ada kalimat wail sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Di antaranya wailul lil mutaffifin, di antaranya wailul likulli humazatin lumazah. Ada lagi di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Begitu di dalam Al-Qur'an wail. Kalau diartikan secara bahasa, wailul lil mutaffifin ini adalah celaka. Wailul lil mutaffifin, celaka kata Allah bagi orang yang curang dalam urusan takaran, curang dalam urusan timbangan. Dari karenanya kalau kita ingin berdagang harus tahu dulu ilmunya. Sampai Sayyidina Umar ketika di era kepemimpinan beliau mengatakan siapa orang yang ingin ikut berinteraksi di pasarnya kita, jangan masuk terlebih dahulu melainkan dia faham urusan agama tentang bagaimana jual beli yang benar. Ini adalah sebuah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tidak boleh ada orang yang ikut jual beli, transaksi jual beli di pasarnya kita, melainkan dia paham terlebih dahulu bagaimana urusan jual beli menurut agama kita. Jangan sampai pada akhirnya merugikan orang lain. Dari karenanya bagaimana ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa? Karena di dalam jual beli tidak ada yang merugi. Kita mendapatkan barang, kemudian yang punya barang mendapatkan uang. Sedangkan riba, meskipun kita mendapatkan uang, tapi kita harus mengganti dengan jumlah yang lebih banyak. Sehingga itu ada merugikan orang lain. Nah, setiap tindakan, sebagaimana yang ulun katakan tadi, setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap perilaku yang merugikan orang lain, maka itu adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin, sungguh celaka bagi orang yang berani mengurangi takaran dan timbangan. Curang nih orang, curang. Nah itu kalimat wail. Akan tetapi ulama mengatakan yang dimaksud dengan wail bukan hanya celaka. Akan tetapi yang dimaksud dengan wail adalah salah satu lembah yang berada di dasar paling dalam dari neraka jahanam. Itu wail. Orang ini masuk di lembah yang paling dalam dari dasar neraka jahanam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Dari karenanya tuh jangan sampai kita ketinggalan. Allahumma ajirna
minan nar. Sebanyak 7 kali, karena siapa orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali setelah sholat subuh, kemudian dia meninggal dunia sebelum datangnya maghrib, maka orang tersebut meninggal dunia dan pintu neraka yang 7 ditutup rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang membaca setelah maghrib Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, maka seandainya orang tersebut meninggal dunia sebelum datangnya pagi hari, maka Allah tutup pintu neraka 7 baginya, bagi orang tersebut. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Bagaimana sifat mereka wahai Allah? Naam, dengarkan bagaimana sifat mereka. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maksudnya dia yang membeli, orang lain yang menjual, dia menerima dari takaran orang lain, maka mereka yastawfun, mereka meminta untuk dicukupkan, untuk disempurnakan. Ajar bahasa kita, kalau kita yang menukar, ayo bujur-bujur timbang. Masya Allah, nukar baras wadah orang lain, inya yang menukar, kemudian tujuannya untuk menjual kembali. Kalau dia yang membeli dari orang lain, dia minta yastawfun, dia minta untuk disempurnakan, dia minta untuk disempurnakan, dia minta untuk benar-benar ditimbang, ditakar. Akan tetapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, akan tetapi apabila mereka yang menakar, apabila mereka yang menimbang, menjual kepada orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi, mereka curang. Berapa banyak nih di akhir zaman, nungkar gula setengah, timbang ke rumah udah sampai setengah lagi, lain ditimbang ke rumah, lain kayak nungkar kopiah di pasar, sekali disadangi di rumah ada sadang, nyata rumah nang makai kopiah mana sadang. Nungkar gelapung, masya Allah, nungkar gula, nungkar beras, ya Allah, ada apa? Berapa yang kita dapatkan keuntungan dari itu semua? Akan tetapi akibatnya bagaimana besok di hari kiamat? Yang berjual iwak, walhasil yang timbang-timbangan dah. Yang timbang-timbangan, yang ukur-ukuran di sana, lebih baik kita kekurang lebih lawan orang. Yang penting kita selamat. Yang lebih kita kekurang lebih, yang itu yang paling penting, dan itu yang paling kita menjaga diri kita. Kenapa? Karena kalau kita mengurangi timbangan, hasil dari itu semua haram. Oh, bukankah yang saya jual adalah beras? Bukankah beras itu halal? Naam, beras halal. Tapi cara engkau untuk mendapatkan uang tersebut dengan cara yang diharamkan oleh Allah, dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat, sehingga apa yang kau dapat itu adalah dari harta yang haram. Engkau bawa pulang ke rumah, engkau berikan harta tersebut kepada istrimu, kemudian membeli ikan, kemudian ikannya dimakan dan seluruh keluargamu makan. Bukankah mereka memakan dari transaksi harta yang haram? Kalau sudah sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, apa kata Nabi Muhammad? Man akala halalan ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang memakan makanan dari hasil yang halal, maka anggota tubuhnya bakal mudah melakukan ketaatan. Tapi sebaliknya, waman akala haraman, siapa orang yang memakan makanan dari transaksi yang haram, maka asad jawarihuhu sya'at am abad, maka anggota tubuhnya akan menjadi mudah untuk melakukan kemaksiatan, mau dia di sana menginginkan atau tidak, secara otomatis anggota tubuhnya mudah melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita semua insyaallah. Dari karenanya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka kita harus memperhatikan setiap uang yang kita dapatkan dari hasil yang diridhoi oleh Allah atau tidak, dari hasil yang diperbolehkan oleh Allah di dalam bertransaksi atau tidak. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila mereka yang menakar, apabila mereka yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka itu merugikan orang lain. Banyak di akhir zaman nukar minyak,
Nungkar apa lagi? Walhasil yang bertimbang-timbangan dah. Hah? Ayo taubat. Taubat kepada Allah. Jangan kita main curang. Jangan kita main curang. Nah, apa kata Allah setelah itu? Setelah Allah mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kemudian Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Ala yadhunnu, apakah mereka mengira? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan tersebut bahwasanya mereka nantinya sungguh besok akan dibangkitkan di hadapan Allah? Orang yang berbuat curang, orang yang merugikan orang lain, apapun itu bentuknya kecurangan, apapun itu bentuknya di dalam merugikan orang lain, katakan kepada mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah engkau mengira semua yang kau lakukan tersebut engkau tidak akan pernah di sana menemui dengan hari yang nantinya engkau dibangkitkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka itu, kata Allah, mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Kapan itu? Liyaumin azim. Liyaumin azim, yaitu adalah hari yang sangat besar. Hari apa itu? Yakni yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Dari karenanya orang lain tuh subhanallah jujurnya itu luar biasa. Dari karenanya Pak, Bu, kalau kita punya kepercayaan, jujur orangnya, masya Allah, itu jujur tidak bisa kita bisa kejujuran jujur. Kita punya asisten, kita punya anak buah, kita punya pegawai jujur, amanah, itu tidak bisa tidak bisa diukur dengan harta dunia. Dan orang yang sudah diberikan kepercayaan, jaga tuh kepercayaan. Yang bekerja di toko fulan, yang bekerja di PT fulan, yang bekerja di perusahaan si fulan, ketika engkau telah diberikan kepercayaan, jaga tuh kepercayaan. Jaga kepercayaan. La ilaha illallah. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari apa hari tersebut? Yauma yaqumun nas, ketika hari yang mana pada saat itu semua orang bangkit dari kuburnya. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, yaitu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa menghadap Allah? Li amrihi wa li jazaihi wa li hisabihi, untuk menegakkan sebuah pembalasan, qisas, dan bagaimana memperhitungkan segala apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Itu bayangkan, nanti orang mau curang dari segi apapun. Kau punya profesi tinggi, masya Allah, jabatanmu tinggi, peluang untuk curang sangat berpotensi. Silahkan, tapi ingat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah engkau tidak mengira bahwa akan ada nantinya hari saat engkau dibangkitkan? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya ketika kita nantinya menunggu nama kita dipanggil satu persatu nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah. Rasul menyebutkan bagaimana huru-hara nantinya di hari kiamat. Apabila terjadi nantinya hari kiamat, maka udniyatis syamsu minal ibad, matahari didekatkan dengan hamba-hamba Allah, hatta takun, maka sehingga kedekatan matahari dari kepala manusia itu sekedar 1 mil atau 2 mil. Sehingga pada saat itu panasnya bagaimana pada saat itu, sehingga keringat mereka itu tergantung amalnya. Keringat besok di padang mahsyar tergantung amal kita selama hidup di dunia. Faminhum man ya'khudhuhu ila aqibaih. Kata Nabi Muhammad, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, tergantung amalnya.
Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila higwayhi, ada orang yang sampai pinggangnya. Ada orang yang sampai yuljimuhu iljama, ada orang yang mana di sana tenggelam dengan dengan keringatnya, sampai Nabi Muhammad mengisyaratkan orang tersebut ditenggelamkan dengan jari jemari beliau seperti ini, ditenggelamkan orang tersebut tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Al-araq, pada saat itu fayakunu fil arqi bigadri a'malihim, maka keringat mereka tersebut tergantung bagaimana perbuatan mereka selama di dunia. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya itu orang-orang dahulu kalau mendengar ayat seperti ini sudah takutnya luar biasa. Berapa yang kita dapatkan dari keuntungan dunia? Kita kurangi timbangan, nimbang iwak, nimbang baras, nimbang gula, nimbang gelapung, nimbang minyak, macam-macam. Berapa yang kita kurangi? Berapa yang kita dapatkan? Tapi apa yang akan kita temui nantinya besok di hari kiamat? Apa yang akan kita rasakan besok di hari kiamat? Jauh tidak ada bandingannya. Apa yang kita dapatkan itu sangat kecil. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan insyaallah. Dari karenanya orang yang begawi nengke itu Pak, orang yang begawi nengke itu, orang yang begawi culas merugikan orang lain, hasilnya kada berkah. Hasilnya kada berkah. Dan orang yang semacam itu tidak akan pernah mencicipi kekayaan dalam hidupnya. Orang yang transaksinya, jual belinya merugikan orang lain, transaksinya, jual belinya menjadikan orang lain di sana mengeluh atas apa yang dia lakukan, maka apa yang dia dapatkan tidak akan pernah membawa keberkahan di dalam kehidupannya. Tidak akan pernah membawa keberkahan. Dari karenanya disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Imam Syekh Muhammad As-Samarqandi, bagaimana beliau menyebutkan salah satu syarat agar usaha kita itu berkah, maka usaha kita itu tidak merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Apapun usaha kita, jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah hadis. Khamsun bi khamsin. Kata Nabi Muhammad, ada 5 perbuatan yang mengakibatkan 5 perkara lainnya. Ini ada 5 perbuatan yang apabila dilakukan maka akan mengakibatkan 5 perkara lainnya yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita selama hidup di dunia. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, ketika beliau di sana mendengar tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin, ada 5 perbuatan yang mana itu mengakibatkan turunnya 5 musibah, turunnya 5 malapetaka. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin, apa itu 5 perkara perbuatan yang mengakibatkan turunnya 5 bala? Dan kita semua tahu tidak ada bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melainkan itu semua adalah akibat daripada dosa kita. Semua malapetaka, semua musibah yang menimpa kita itu adalah akibat dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu mudah-mudahan dari karenanya jangan sampai jangan sampai kita hidupnya kita menjadikan orang lain mendapatkan malapetaka dikarenakan perbuatan kita. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Yang pertama, tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya wa ma asabakum
min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam sebuah ayat, wa ma asabakum min musibatin, tidak ada musibah yang menimpa kalian, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apapun yang menimpa kalian maka semua itu adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa itu khamsun bi khamsin yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Khamsun bi khamsin itu apa maksudnya? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan khamsun bi khamsin, yang pertama adalah ma naqadha qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah suatu kelompok yang melanggar janji-janji mereka melainkan Allah akan membiarkan kaum itu dikuasai oleh musuhnya. Ini yang pertama, melanggar janji. Kemudian yang kedua, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul fagr. Yang kedua, ketika mereka memutuskan suatu perkara, akan tetapi mereka putuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebar luas kefakiran di kalangan mereka. Orang pada saat ini mengadu kefakiran, Masya Allah, angkanya semakin melonjak. Kefakiran semakin merajalela, kefakiran semakin banyak, angka kefakiran tidak pernah menurun. Kenapa? Karena kita mengabaikan hukum Allah. Ketika kita mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kefakiran tidak akan pernah selesai. Akan tetapi ketika kita berjalan di jalannya Allah, ketika kita menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kefakiran tersebut akan menurun. Akan tetapi selama sebuah hukum diterapkan tanpa dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa fasha fihimul fagr, melainkan kefakiran menyebar luas di antara mereka. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Dan tidaklah perzinahan mulai menyebar luas di kalangan mereka, melainkan akan tersebar luasnya bahaya-bahaya kematian. Virus merajalela, seperti taun. Bahkan disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan illa fasha fihimul maut, bahkan wa ma dhaharat fihimul fahisha illa anzalallahu bihimut ta'un. Virus merajalela, menyebar. Berapa banyak orang yang meninggal karena virus, meninggal ini, meninggal itu dan sebagainya. Mudah-mudahan diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, wala taffaful mikyal illa muni'un nabat wa ukhidhu bisinin. Dan tidaklah seseorang yang berani berbuat curang dalam takar dan timbangan, melainkan mereka akan diberikan sebuah musibah oleh Allah, muni'un nabat, gagal panen. Gagal panen jadinya. Akibatnya itu gagal panen. Dan yang kedua adalah wa ukhidhu bisinin, dan mereka akan mendapatkan dan menemui sebuah masa yang mereka di sana, masa tersebut adalah masa kemarau panjang. Itu. Ini akibat dari orang yang curang. Akibat dari orang yang mengurangi timbangan, akibat dari orang yang mengurangi daripada takaran. Ukhidhu bisinin muni'un nabat. Yang pertama adalah gagal panen, dan yang kedua kemarau panjang. Yang pertama tadi apa? Ketika kita menyalahi janji kita antara kita dengan Allah,
maka di sana kita akan dikuasai oleh musuh kita. Ketika penerapan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah, melainkan kefakiran menyebar luas. Yang ketiga, ketika kita berani curang dalam ukuran, dalam masalah takaran dan timbangan, melainkan di sana Allah akan menimpakan kepada kita, yaitu adalah gagal panen, dan yang kedua yaitu adalah kemarau panjang. Yang keempat, yang ketiga, ini yang keempat. Yang ketiga tadi, maaf, yang ketiga, tidaklah tersebar luas perzinahan, melainkan di sana tersebar luas wabah-wabah yang membawa kepada kematian. Dan yang terakhir, yang kelima, wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatr. Ketika orang di sana tidak mau mengeluarkan zakat, menahan harta zakat yang harusnya dia keluarkan, melainkan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tertahannya hujan. Ada hujan, tertahan hujan. Masya Allah. Nah, inilah khamsun bi khamsin, 5 perbuatan yang mengakibatkan 5 musibah yang akan diturunkan oleh Allah. Kita ulang, yang pertama apa? Tidaklah sekelompok manusia yang melanggar janji antara mereka dengan Allah, melainkan mereka dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Yang kedua, tidaklah mereka di sana memberikan atau menerapkan sebuah hukum selain apa yang telah diterapkan oleh Allah, selain apa yang telah diturunkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, melainkan di sana semakin menyebar luas kefakiran. Dan tidaklah menyebar luas sebuah perzinahan, melainkan tersebar luas wabah-wabah yang membawa kepada kematian. Dan tidaklah mereka berani curang dalam urusan takaran dan timbangan, melainkan Allah akan menimpakan kemarau yang panjang. Dan mereka apabila di sana mempunyai sebuah usaha di dalam tanam menanam, maka pada saat itu mereka gagal panen. Dan yang kelima adalah, yaitu tidaklah mereka ketika berani tidak mau mengeluarkan zakat, melainkan hubisa anhumul qatr. Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan atas mereka, hujan untuk mereka, yaitu terjadi kemarau yang sangat panjang. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jangan sampai ini kita yang punya usaha, perhatikan usahanya, jangan merugikan orang lain. Kalau perlu menguntungkan orang lain, menggembirakan orang lain. Tadi ulun jelaskan bagaimana orang-orang dahulu. Tadi Selasa sore tadi, setelah asar tadi ulun jelaskan bagaimana Imam Muhammad ibn al-Munkadir ketika beliau punya toko dan beliau berjual baju. Nah, pada saat itu beliau pulang ke rumah dan beliau perintahkan anak buahnya untuk jaga di toko tersebut. Kebetulan di toko itu anak buahnya tidak begitu hafal harga-harga baju, harga-harga barang yang ada di toko tersebut. Ternyata ada orang yang membeli suatu barang dari toko Al-Imam Muhammad ibn Munkadir, subhanallah, yang harusnya harganya 5 dirham, dia jual 10 dirham. Dibeli oleh orang tersebut. Ketika tahu Syekh Muhammad ibn Munkadir bahwasanya harga yang harusnya 5 dirham dijual 10 dirham, beliau cari seharian mana orang yang membeli barang dagangan beliau seharga 10 dirham. Kenapa? Harganya tidak 10 dirham, harganya cuma 5 dirham. Anak buah saya yang tidak tahu harga daripada barang-barang dagangan saya. Orang-orang dahulu seperti itu. Wajar dikatakan bahwasanya sugul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang muslim seperti musallanya orang yang sholat. Kenapa? Musalla, lihat orang yang sholat tidak pernah merugikan orang lain, selalu memberikan keuntungan buat orang lain, selalu memberikan manfaat buat orang lain. Sampai beliau dapat orangnya yang membeli dagangan beliau, beliau bilang, maaf bahwasanya barang yang kau beli harganya tidak sampai 10 dirham, harganya cuma 5 dirham. Dia mengatakan, halas, saya sudah ridho. Saya sudah ridho dengan itu semua. Beliau mengatakan, meskipun engkau sudah ridho dengan itu, tapi saya tidak akan pernah membiarkan orang yang mengambil dari barang dagangan saya melebihi daripada harga yang telah saya tetapkan. Saya tidak akan pernah merasa puas kalau orang yang membeli barang dagangan saya tidak membeli dengan harga yang sudah saya tetapkan. Ini merugikan. Meskipun dia telah ridha, tapi kami tidak mungkin ridha dengan sesuatu yang kami ketahui itu adalah merugikan orang lain.
dikembalikan oleh beliau 5 dirham. Kenapa? Saking jujurnya beliau agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu sangat berpengaruh di dalam keseharian kita, di dalam perilaku seseorang, karena setiap tindak tanduknya selalu diarahkan dengan kemuliaan, dan ilmu semuanya selalu mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kalau kita masuk pasar, ayo, nah, ada zikir masuk pasar. Ini yang rancak ke pasar. Nah, yang rancak ke pasar. Orang kalau hendak ke pasar tuh sampai-sampai orang-orang dahulu masuk pasar cuma ingin mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya apabila kita masuk pasar. Nah, kita masuk pasar, apabila kita masuk pasar baca zikir ini. Zikir yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, ditambah wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. Siapa orang yang masuk pasar kemudian dia mengangkat suaranya, artinya dia perdengarkan bacaan tersebut, paling minimal dia perdengarkan untuk dirinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melainkan kata Nabi Muhammad, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya beribu-ribu kebaikan. Allah akan memberikan kepadanya beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan Allah menghapus darinya beribu-ribu kesalahan. Dosanya diampuni oleh Allah. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah akan meninggikan untuknya beribu-ribu derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Nah, bahkan ulama dahulu, para sahabat bahkan dahulu, mereka masuk pasar bukan untuk membeli dagangan, bukan untuk membeli apa yang mereka inginkan. Mereka masuk pasar cuma ingin membaca ini, karena ini tidak mungkin dibaca. Kita untuk mendapatkan pahala tersebut, beribu-ribu kebaikan diberikan oleh Allah, beribu-ribu kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, beribu-ribu derajat kita diangkat oleh Allah, dan dibangunkan satu buah rumah di dalam surga. Tidak mungkin kita dapatkan kalau kita baca di rumah, kita baca di pasar. Sehingga orang-orang dahulu masuk pasar bukan untuk membeli keperluannya, tapi mereka masuk pasar untuk membaca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. Jangan masuk pasar, Masya Allah, 1 jam 2 jam kan ada zikir di dalamnya. Nah, zikir. Baru masuk pasar langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khalas, dapat pahala beribu-ribu pahala. Dosa kita beribu-ribu dosa diampuni, derajat kita beribu-ribu derajat diangkat di sisi Allah, dan satu buah rumah dalam surga. 2 langkah 3 langkah baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat lagi pahalanya. 3 langkah 4 langkah 5 langkah baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semakin banyak kita baca, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Innallaha la yamillu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan memberikan anugerahnya kepada kita sampai kita sendiri yang bosan dan jenuh di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbendaharaan Allah sangat luas. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kepada para pedagang, ittaqillah wa aufil kaila wal wazn. Para pedagang, takwalah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, dan sempurnakanlah timbangan dan takaran.
Karena sesungguhnya orang yang mengurangi takaran dan timbangan, kata beliau, mereka itu nantinya berdiri hatta annal araga, sampai keringat mereka menenggelamkan mereka sampai telinga mereka masing-masing. Nah, dari sinilah pedagang muslim yang jujur, amanah, yuhsyar ma'as syuhada yaumal qiyamah. Ini pedagang, orangnya di pasar, tapi dia muslim, tapi dia jujur, tapi dia amanah, tidak pernah berkhianah. Yuhsyar ma'as syuhada yaumal qiyamah. Besok dia bakal dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan dengan para syuhada nantinya di hari kiamat. Tapi yang jujur, yang amanah, jangan merugikan orang lain. La ilaha illallah. Begitu juga pedagang-pedagang yang ukuran masalah kan tadi takaran dan timbangan. Begitu juga ukuran kain, yang berjual kain, dagang kain, hati-hati. Nukar semeter, nukar 2 meter, masya Allah, sampai ke rumah kurang berapa sentimeter dari 2. Udah baapik aja, lebih 2 meter berapa senti, 3 meter berapa senti, seperti itu. Ukur tanah, hati-hati. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan kepada kita insyaallah, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perbuatan yang mengakibatkan malapetaka, dan mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan orang yang sakit di antara kita. Seluruh umat Nabi Muhammad yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang paling baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberatan, panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepadanya, selamat dunia wal akhirah, istiqamah dalam ketaatan, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.